Bapak Oni Hadiono. Semoga nanti bisa jadi entrepreneurship lah, maksudnya jadi pebisnis lah, jangan jadi pegawai. Salam kenal Pak, nama saya Muhammad Fatihul Khair. Yeah. Ya di sini kita akan melakukan wawancara untuk tugas Teknopreneur. Mungkin sebelumnya Bapak bisa boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Oni Hadiono. Ini. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak awal mula untuk Bapak memutuskan jualan atau berbisnis itu gimana? Jadi nama brand saya, merek saya, usaha saya adalah Bermat. Jadi Bermat itu produk yang kaitannya dengan IoT ya, Internet of Things. Tapi saya spesialisasinya di smart lock kayak seperti itu contohnya. Nah, smart lock ini emang di Indonesia belum ada, jadi kita harus impor dari Cina. Kemudian sampai di Indonesia baru kita nanti jual melalui offline maupun online. Garis besarnya seperti itu sih bisnisnya. Terus untuk kalau boleh tahu untuk pekerjaan ini Bapak jadikan sampingan atau untuk jadikan sampingan atau pekerjaan utama gitu? Kalau saat ini menjadi pekerjaan utama karena memang lebih namanya bisnis lebih bagus gitu. Kalau untuk sebelumnya pekerjaan Bapak kalau boleh tahu? Saya dulu pegawai BUMN. Pegawai BUMN. Iya. Kan dari pegawai terus pindah menjadi seorang pengusaha nih Pak. Iya. Awal mulanya Bapak kepikiran atau kenapa memutuskan untuk jadi pengusaha gitu? Sebenarnya kalau pegawai itu kan artinya kita bekerja dengan batasan-batasan aturan dan rule yang sudah ada di perusahaan, sehingga kalau secara mengekspresikan diri kita punya kemampuan entrepreneur juga nggak bisa maksimal karena ada batasan-batasan. Jadi sudah terpikir sejak dulu untuk mulai usaha setelah pensiun. Berarti untuk modal awal berbisnis itu dari gaji sebelumnya gitu ya? Sebenarnya bisnis itu kan tidak harus mulai besar ya, maksudnya bisa semampu kita. Asal kita bisa istilahnya itu kita di bidang yang pas gitu, itu pasti akan berkembang. Jadi kalau bisnis itu usahakan adalah bidang-bidang atau sesuatu yang menjadi kesenangan kita, hobi kita, itu pasti akan menarik. Pada awal mula usaha Bapak ini ada rintangan-rintangan yang dihadapi gitu gimana? Kalau start bisnis pasti ada rintangannya, tapi karena ini hobi, jadi hobi yang dijadikan bisnis itu mengasihkan gitu. Jadi tantangan tuh bukan menjadi halangan, tapi sesuatu yang asik untuk dipecahkan gitu. Awal mula Bapak mulai usaha itu tahun berapa Pak? 4 tahun yang lalu ya, tahun 2021. Berarti masih pas COVID ya? Ya, pas awal-awal COVID ya, mulai usahanya. Dan itu mulai dari hobi gitu, karena saya dulu memang hobinya untuk bidang-bidang yang kaitannya dengan IoT. Makanya di rumah itu saya pasang juga kayak smart lock gitu, udah ada di rumah gitu. Jadi karena saya seneng itu, kenapa hobi itu nggak dijadikan bisnis gitu. Jadi gini, kalau mau bisnis itu ya kadang-kadang kan kita bingung nih, bisnis itu apa sih, maksudnya bidangnya bidang apa sih gitu yang mungkin kemungkinannya itu bisa sukses tuh, karena hampir semua bisnis itu persentase awalnya pasti banyak yang gagal untuk mulai itu. Tapi kalau kita prepare dari awal itu pasti kemungkinan untuk gagal lebih kecil. Jadi yang pertama adalah pilih produk yang
menjadi hobi kita, menjadi Oh, kesenangan kita. Jadi produk itu kan harus kita kulik, harus kita pelajari sedalam-dalamnya, teknisnya harus kita tahu, A sampai Z kita harus tahu, rantai pasokan harus kita tahu, rantai penjualan harus kita tahu. Nah kalau kita senang di bidang itu, maka itu mengasihkan untuk selalu dikembangkan. Kemudian yang kedua, usahakan yang entry barrier-nya ada. Maksud saya adalah contohnya saya jualan smart lock. Smart lock itu nggak semua orang bisa masuk ke situ. iya. Karena dia butuh paling nggak satu pengaturan IoT. Kemudian juga harus punya mata rantai bisa import dari Cina dan sebagainya. Kemudian juga dia harus eh, harus tahu teknisnya karena produk smart lock ini tidak hanya seperti jualan jilbab. Kalau kita jualan jilbab sekali jual selesai. Kalau ini enggak, ini ada after salesnya, ada instalasinya dan sebagainya. Tadi dua kan sudah. Jadi yang pertama itu kita hobi produknya, kedua kita itu entry barrier-nya ada, nggak semua orang bisa jualan ini. Kemudian yang ketiga adalah nilai tambahnya tinggi. Jadi nilai yang maksudnya nilai tambah tinggi itu eh, kita jualan produk nggak perlu banyak-banyak, tapi yang kita jual tuh marginnya tinggi. Artinya seperti produk smart lock itu harganya antara rentang 1 sampai 3 juta satu bijinya. Sehingga kita nggak ngejar volume, berapapun nggak ada masalah, tapi begitu terjual tuh nilai tambahnya tinggi. Artinya kita bisa margin di atas 40% lah. Jadi itu persaingannya belum belum terlalu banyak gitu. Jadi marginnya luar biasa di situ. Nah kemudian yang keempat, bisnis ini menciptakan bisnis. Karena kalau saya jualan smart lock ini akan menciptakan bisnis baru. Bisnis barunya apa? Instalasi. Karena orang kalau hanya beli smart lock, dia pasti butuh jasa pasang. Iya, benar. Nah, sehingga kita bisa meng-create atau menciptakan bisnis baru. Nah, itu artinya juga bisa menambah lapangan kerja bagi teman-teman yang memang mau gabung gitu. Itu sih. Jadi bisnis itu intinya 4 itu kalau kita mau mulai produk. Kalau mau Bapak jualan itu untuk yang beli teman sekitar kah, keluarga kah, atau langsung marketing ke sosial media gitu? Jadi kalau kita mau jualan produk IoT itu ya artinya kita butuh kepercayaan. Karena kita kan punya dua saluran nih. Harus punya toko dan harus punya online shop. Kita harus punya online shop baik itu di Tokopedia, di Shopee, di mana-mana lah yang online. Nah, offline perlu kenapa? Karena kita jualan IoT itu nggak bisa hanya online aja karena ini produk ini perlu garansi. Jadi kalau kita nggak punya toko atau nggak punya service center, bagaimana bisa meyakinkan orang kalau terjadi kerusakan? Jadi memang diawali dengan harus punya toko. Toko itu dia harus gede-gede amat karena kita tidak mendisplay semua produk itu nggak perlu ngapain juga karena sekarang ini eranya lebih cenderung kalau untuk penjualan itu 7% itu dari online, 30% dari offline. Kalau yang di omset saya. Jadi toko nggak perlu gede-gede, ASN aja, hanya untuk gudang, showcase sedikit sama untuk service center. Sehingga juga nggak banyak tenaga yang kita gunakan di situ. Kalau untuk online sendiri itu Bapak menyediakan produknya saja atau di dalamnya itu ada cara menginstalisasinya kalau online? Eh, kalau produk ini kan kita bisa minta video instalasi, video setting dari pabrikan. Nah, Jadi kita harus punya hubungan bagus dengan pabrikan. Ini saya impor sendiri dari Cina. Jadi yang kalau kita mau ngimpor tuh harus punya jaringan warehouse maupun shipping. Jadi nanti contohnya saya tuh punya agen warehouse di Guangzhou di Cina sana. Jadi kalau pabrik ngirim ke saya itu ngirimnya ke gudang saya yang ada di Cina, tapi bukan gudang saya maksudnya, tapi saya punya agen di sana. hmm,
Jadi nanti kalau orang pabrik ngirim barang itu nanti dia akan bikin kode marking saya ke gudang itu. Nah gudang itu udah tahu bahwa itu adalah barangnya saya. Yang kemudian dikirim ke Indonesia, all in, lurus bea cukai dan sebagainya. Saya tinggal ngambil aja kalau datang di Indonesia udah gitu aja. Kalau untuk eh, proses gudang sama shipping. Kalau untuk pabrikannya yang di Cina ya harus kita nego sendiri kan banyak sekali. Contohnya kita lewat Alibaba, lewat Iya, betul. Taobao, itu kita bisa mendapatkan pabrik-pabrik besar di Cina yang memproduksi customer lock ini. Nanti kita hubungi customer service, kemudian kita tanya produknya, nego harga dan sebagainya. Kemudian kita sudah punya channel untuk distribusinya, impor udah beres, sampai Indonesia udah beres. Di Indonesia kita punya toko, baik toko offline maupun online, udah tinggal jualan gitu. Nah kemudian kalau masalah tadi instalasi, betul. Jadi saya harus bisa memberi garansi dan instalasi. Gitu. Nah saat ini kalau untuk instalasi, saya ada kerjasama dengan 3 teknisi yang mereka bisa melakukan instalasi area Jabodetabek, Bandung, sama satu lagi di Surabaya. Berarti setiap teknisi itu ada ya di setiap katanya atau gimana? Iya, Ada. kalau yang di luar kota sistemnya agensi ya, maksudnya Bisa. partner. Oke. Jadi ya model klik ya, jadi cas kalau dia pasang ya dibayar, gitu. Model gitu aja. Kemudian apa yang membedakan produk Bapak dengan produk yang sama seperti yang di luar? Produk ini sebenarnya kan di Indonesia belum ada, pabriknya pasti sama di Cina. Di sini? Jadi sampai di Indonesia itu dikasih brand macam-macam. Kalau saya brandnya Bermat. Oh, Nah, ada yang gede-gede, ada Paloma, ada Bardi, macam-macam lah. Itu sebenarnya pabriknya sama juga. Nah, justru kalau saya sih lebih cenderung untuk bisa bersaingnya adalah di efisiensi kalau saya sih. Artinya saya lebih fokus ke arah bagaimana bisa efisiensi eh, bisnis saya sehingga saya bisa memberi harga yang kompetitif. Itu. Masing-masing merek brand beda-beda fokusnya. Ada juga yang dia fokus ke kekuatan marketingnya, ada juga yang fokus ke layanan juga ada. Tapi kalau saya sih fokusnya ke harga kompetitif sih. kemudian apa kesalahan Bapak yang pernah Bapak buat dalam melakukan bisnis? Bisnis itu kalau kita kan jenisnya produk banyak ya. Ya. Contohnya IoT itu banyak jenisnya. Saya sekarang ini ada yang sudah saya jual itu ada kamera, IP kamera, kemudian ada smart lock, kemudian ada sensor. Nah, artinya kita benar-benar kalau mau meluncurkan produk harus survei pasar. Ya. Jadi jangan karena kita seneng terus kita melupakan survei pasar. Contohnya saya pernah impor untuk alat-alat olahraga yang pakai IoT, tapi itu saya seneng tapi ternyata pasar nggak menerima. Pasar nggak accept terhadap itu. Jadi ini slow moving gitu. Itu salah gitu. Jadi harus benar-benar Lihat pasar dulu. survei pasar. Dan kalau kita udah lama di situ kita tahu tren ke depan apa, kadang-kadang udah paham. Kan data banyak itu. Ya. Data itu banyak disediakan oleh situs-situs atau dari Tokopedia sama Shopee juga ada data mereka. Kemudian bagaimana Bapak menjaga kualitas untuk pelanggannya nih biar tetap bukan bekerja, membeli produk di Bapak? Kualitas itu kan artinya gini. Pertama kita memberi garansi. Setiap produk kan kita kasih garansi. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan dan sebagainya. Itu harus ditepati. Jadi kalau selama masih garansi terjadi kerusakan karena penggunaan bukan karena kecelakaan atau karena gempa atau karena pembobolan dan sebagainya itu ya harus kita ganti, harus kita perbaiki. Nah itu nggak ada masalah bagi saya karena apa? Saya bisa mengklaim itu ke pabrik di Cina. Jadi kalau saya mengganti produk yang rusak di pelanggan karena kesalahan pabrik, nggak ada masalah saya ganti full baru. Karena toh nanti ya barang yang rusak itu bisa saya komplain ke Cina. Bisa dikomunikasikan. Dan mereka welcome.
tunjukin videonya benar-benar terjadi kesalahan, ya sudah mereka ganti. Karena hubungan udah baik. Ya. Berarti hubungan itu sangat penting ya Pak. Penting. Saling kepercayaan itu penting. Dan Cina termasuk negara yang baik pemerintahnya dalam mengawasi bisnis. Jadi kalau saya ngimpor itu saya nggak ragu untuk transfer. Transfer duluan duit nggak ada masalah. Karena di sana tuh negara benar-benar mengawasi warganya. Jadi nggak mungkin entitas bisnis di sana itu berani macam-macam menggelapkan uang dan sebagainya. Pasti pemerintah turun. Berarti ini Bapak ngimpor dari sana itu karena udah kenalan atau ada e-commerce juga di sana? Beli gitu kayak Shopee. Kan kayak Alibaba atau Taobao itu kan e-commerce. Tapi kan kita hanya cari alamat pabrik sama customer service. Ya. Jadi kita tidak menggunakan platform mereka, tidak menggunakan platform Alibaba atau Taobao, tapi langsung aja kontak pabriknya. Jadi kan mereka juga komunikasi bisa lewat WeChat. Mereka rata-rata menggunakan WeChat. Dan Inggris mereka udah jago-jago. Kemudian sini apa langkah-langkah yang bisa kita ambil nih untuk membangun kepercayaan awal untuk membangun kepercayaan kepada konsumen? Tentunya yang gini, kalau konsumen itu kan kalau contohnya kita jual online, itu kan dia lihat nilai dari rating toko kita di Tokopedia dan sebagainya. Kemudian juga mereka akan melihat ulasan-ulasan pembeli sebelumnya. Jadi itu yang harus diusahakan untuk selalu tinggi. Gitu. Kalau dari beberapa platform seperti Tokopedia atau Shopee, itu dari Bapak sendiri yang paling banyak penjualnya itu di mana Pak? Karena ini produk IoT itu biasanya di Tokopedia. Oh, Tokopedia. Shopee lebih ke arah busana, wanita, kecantikan gitu. Tapi kalau masalah tenis lebih cenderung saya lebih banyak Tokopedia sih. Nah ke depan mungkin kita akan tambah ke TikTok, tapi TikTok kan butuh live ya. Nah ini yang nanti kita akan didik karyawan untuk mulai bisa live. Harus mengikuti perkembangan zaman. Berarti karyawan Bapak misalkan teknisi, itu berarti udah ada pelatihan sendiri ya untuk menginstalisasinya atau dan sebagainya? Iya, teknisi itu ada yang saya rekrut teknisi itu biasanya sudah pengalaman sih. Oh yang ada pengalaman semua? Ya, ada juga yang kita kader tapi lebih banyak saya mencari yang sudah pengalaman. Kemudian kalau ada produk baru kita ajarkan. Tapi basic mereka harus tahu. Kalau enggak, ya kalau dia instalasi gagal kan pintu rumah udah rusak kan nggak bisa diperbaiki, nanti kan ganti satu pintu gitu. Makanya resikonya tinggi kalau instalasi. Dari para pelanggan ini sendiri ada nggak berapa yang komplain tentang produk Bapak, misalkan di tengah jalan rusak kah atau kenapa kah gitu? Komplain itu sudah saya cadangkan dari omset itu 1%. Gimana tuh? Jadi kita margin itu harus kita alokasikan 1% untuk terjadinya kerusakan atau kehilangan. Nah kalau kerusakan paling masih di bawah 1%. Jadi itu diganti baru atau? Selama masih masa garansi ganti baru, karena kita punya hubungan yang baik dengan pabrik itu. Pabrik saya itu ada juga yang modelnya mau ganti baru, ada juga yang per part. Jadi contohnya ini ada dua bagian, belakang depan. Rusaknya depan ya ganti depan aja. Gitu. Kamu ada yang mau ditanya? Mulai, biar kelar. Apa ya? Mungkin Bapak bisa ngasih tips nih untuk kita kalau misalkan mau mulai jualan untuk produk ini gitu, gimana? Jadi kalau bisa orang mulai usaha itu kan tadi saya cerita, mulailah dari sesuatu yang kita sukai. Ya kan? Nah, yang kita sukai kan banyak nih. Ya. Nah, itu di Pareto aja. Contoh kita punya kesukaan 5 bidang itu. Di Pareto mana yang itu bisa kita jadikan bisnis, artinya
itu akan memberi nilai tambah tinggi. Contohnya saya suka celana nih, baju kaos, saya suka juga smart lock. Pasti saya pilih smart lock, kenapa? Kalau saya pilih bisnis baju, persaingannya gila-gilaan, marginnya tipis gitu. Semua orang bisa masuk ke situ. Jadi pilihlah hobimu yang memang nggak ada pesaingnya. Pesaingnya ada tapi susah masuk. Maksudnya. Kemudian dia barangnya kecil tapi harganya tinggi, artinya itu marginnya pasti tinggi. Kemudian kalau yang bisa ciptakan bisnis lagi gitu, tidak hanya sekedar kita jualan, tapi di situ juga akan menciptakan bisnis. Contohnya kalau saya jualan smart lock, di balik itu ada bisnis lagi, bisnis instalasi. CCTV juga gitu, kita jualan, pasti orang butuh pasang gitu. Pak, Iya, pasang Pak. Pak, di mana gitu. Itu jadi kita menciptakan nilai tambah, nilai tambah, nilai tambah gitu. Nah kalau kita tepat di situ, ya pasti saya punya keyakinan besar insya Allah sukses. Karena saya mulai bisnis ini alhamdulillah trennya naik terus. Jadi ya jarang artinya kita berbisnis yang sekali masuk sekali goal gitu, jarang. Biasanya harus bisnis ini berubah dulu, bisnis ini berubah lagi, gagal lagi, ngulang lagi. Tapi jangan takut seperti itu karena mungkin kalau saya mulai bisnisnya udah pengalaman gitu. Walaupun sebelumnya di BUMN tapi ada juga bisnisnya juga gitu. Banyak kan kalau misalkan produk-produk lain kayak seperti baju, kuliner dan sebagainya kan tuh marketingnya di luar, kayak misalkan pakai Facebook Ads atau TikTok gitu. Kalau Bapak sendiri berarti dari kenalan-kenalan menyebar terus gitu ya, Pak? Gini, kalau kalau bisnis itu kan kita harus smart ya. Maksudnya bisnis itu yang santai lah. Jadi contohnya seperti bisnis ini. Bisnis ini saya nggak pernah, jarang sekali ke toko. Toko udah ada yang ngurus. Teknisnya ada yang ngurus. Saya hanya masuk ke mata rantai di mana pelanggan bertanya lewat Tokopedia atau Shopee. Jadi situ kan ada chat kan. Kalau orang tertarik buka toko saya kan tertarik suatu produk, dia pasti tanya, Nah, ya. Pak ini apa ini Pak, ini teknisnya gini-gini. Nah itu fungsi saya ya Pak. Nah setelah oke, nanti masuk ke toko atau kalau dia lanjut ke instalasi masuk ke teknisi. Nah saya juga bisa di backup oleh karyawan untuk menjawab juga. Tapi saya juga enak maksud saya bisa bekerja dari mana saja. Karena pertanyaan itu bisa saya jawab dari mana saja, saat tiduran juga bisa jawab karena pegang HP gitu. Jadi bepergian pun nggak akan terganggu gitu. Jadi dimanapun bisa bisnis. Nah itu artinya kita bisnis yang menyenangkan, smart gitu. Dan setiap saat kita bisa menghasilkan uang, sambil tiduran pun bisa menghasilkan uang gitu. Nah itu konsep-konsep yang mungkin anak-anak generasi G sekarang mungkin seperti itu pengennya gitu. Ya, betul. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu sekian dari pertanyaan sih, Pak. Terima kasih udah ngeluangin waktunya, Pak. Oke, terima kasih. Semoga nanti bisa jadi entrepreneurship lah, maksudnya jadi pebisnis lah, jangan jadi pegawai. Karena kalau jadi pebisnis itu insya Allah bisa misalkan lapangan kerja, apalagi kalau jurusannya sudah IT itu kan sesuatu yang nilai tambahnya tinggi. Banyak barang-barang yang pasti dari IT. Tinggal survei aja. Survei paling gampang itu kalau mau tren itu lihat aja di ini, di platform-platform yang kayak hidup gitu. Contohnya kalau di Amerika ada Amazon. Amazon itu tren. Zaman dulu sih atau masih sekarang ada itu, apa yang ngetren di Amazon itu sebentar lagi kan ngetren di negara kita. Iya benar. Dari sana dulu baru ke sini. Ya. Nah, artinya dari situ bisa kita seleksi produk-produk yang bagus gitu, untuk kita memulai usaha. Itu. Itu sih. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.